Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat jumpa di channel saya. Pada kesempatan ini saya akan membahas terkait dengan penyusunan anggaran atau penyusunan budget kas ya. Nah, tentu penyusunan budget kas ini memiliki tujuan itu untuk dapat mengetahui kapan perusahaan dalam keadaan defisit kas atau surplus ya, kas karena operasional perusahaan. Jadi dengan adanya penyusunan budget kas ini, maka dapat diketahui ya apakah perusahaan itu nantinya akan surplus atau defisit kas pada saat kegiatan operasional perusahaan tersebut. Nah, dengan mengetahui adanya defisit kas itu jauh sebelumnya, maka dapatlah direncanakan penentuan sumber dana yang akan digunakan untuk menutupi defisit tersebut. Jadi dalam kegiatan operasional perusahaan itu untuk kedepannya, maka harus tentu mengetahui dulu ya. Kenapa? Karena misalnya ketika perusahaan itu mengalami defisit kas, maka ini akan berpengaruh pada kegiatan operasionalnya. Kalau defisit berarti ada sebagian sumber daya atau sebagian dari kegiatan operasi yang tidak akan terpenuhi. Maka syaratnya dalam penyusunan budget kas itu adalah dalam posisi surplus. Nah, di dalam penyusunan budget kas tentu yang diperhitungkan adalah terkait dengan estimasi ya, karena di sini adalah perencanaan keuangan, berarti kita bicara pada estimasi. Nah, ada estimasi pemasukan dan ada estimasi pengeluaran. Nah, dari estimasi tersebut lalu kemudian dilihat selisihnya. Jika estimasi pemasukan itu lebih besar dari estimasi pengeluaran, maka pada saat itu dia akan surplus. Tapi sebaliknya, jika estimasi pemasukan itu lebih kecil dari estimasi pengeluaran, maka pada saat itu dia akan mengalami defisit. Nah, dalam defisit itulah yang kemudian bagaimana menutupi perusahaan ya. Maka perusahaan itu bagaimana dia menutupi unsur defisit tersebut. Maka harus ada penambahan modal, yaitu modal eksternal atau yang disebut dengan utang. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh soal berikut ini dalam terkait dengan penyusunan budget kas. Ini saya kutip dalam bukunya Bambang Rianto. Ya. Nah, contoh soal, perusahaan Widi menyusun estimasi penerimaan dan pengeluaran kas selama 6 bulan pertama dalam tahun 2015. Kita lihat estimasinya adalah estimasi penerimaan itu yang pertama adalah dari hasil penjualan tunai yang diterima setiap bulannya. Januari itu Rp400.000, Februari Rp500.000, Maret Rp730.000, kemudian April Rp960.000, Mei Rp800.000, Juni Rp900.000. Kemudian piutang yang terkumpul itu juga sama, Januari Rp400.000 sampai pada Juni yaitu Rp670.000. Kemudian penerimaan-penerimaan lainnya itu Januari Rp200.000 sampai pada Juni yaitu Rp124.000. Nah, ini adalah estimasi penerimaan. Kemudian yang kedua adalah estimasi pengeluaran. Nah, estimasi pengeluaran yang pertama di sini adalah ada pembelian bahan mentah secara tunai setiap bulannya, yaitu di bulan Januari Rp600.000, Februari Rp600.000, sampai pada bulan Juni itu adalah Rp600.000. Pembayaran upah buruh setiap bulannya itu Januari
Rp250.000, Februari Rp250.000, Maret Rp200.000, sampai Juni ya, ini April, Mei, Juni, itu terakhir Rp300.000. Kemudian ada pengeluaran untuk biaya penjualan setiap bulannya. Ini Januari Rp200.000, Juni saya ambil saja Rp230.000. Pengeluaran untuk biaya administrasi dan umum, Januari Rp350.000, Juni ya akhir itu adalah Rp420.000. Kemudian ada pembayaran pajak penghasilan dalam bulan Maret sebesar Rp100.000. Nah, ini adalah estimasi penerimaan dan pengeluaran. Dalam estimasi penerimaan dan pengeluaran itu kemudian disusun dalam anggaran kas ya, penyusunan anggaran kas yang bentuknya adalah seperti ini. Nah ini ya, ini menyusun anggaran kas. Artinya dari estimasi ini kita masukkan, kita buatkan dalam tabel seperti ini. Sebenarnya konsepnya sama ya dengan yang ini. Saya cuma buatkan tabel, itu adalah ada estimasi penerimaan, ya, kemudian estimasi pengeluaran. Data ini saya ambil dari data file dari PPT yang ini ya. Nah, saya kembali ke Excel ini untuk mempermudah menghitung dari masing-masing estimasi, baik itu estimasi penerimaan maupun estimasi pengeluaran. Nah, hasil penjualan, estimasi penerimaan ya, hasil penjualan tunai, ini di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nah ini. Kemudian penagihan piutang itu sampai Juni juga, penerimaan lain sampai bulan dari Januari sampai Juni juga. Nah kemudian dijumlahkan penerimaan. Nah jumlah penerimaan untuk Januari itu sebesar Rp1.000.000 dari mana? 400 tambah 400 tambah 200. Nilainya adalah Rp1.000.000. Sama juga yang ini, ya, 500 tambah 500 ditambah 200 hasilnya 1.200.000. Nah, Maret jumlahnya juga 1,68 atau 1.680.000. Kemudian April 1.900.000, kemudian Mei 1.600.000, kemudian Juni adalah 1.694.000. Nah, estimasi pengeluaran masing-masing jumlahnya itu adalah Januari 1.400.000, Februari 1.500.000, Maret 1.400.000, kemudian April 1.400.000 juga, kemudian Mei 1.500.000 dan Juni 1.550.000. Nah, setelah dilihat selisihnya antara estimasi penerimaan dengan estimasi pengeluaran dari segi jumlahnya, itu ternyata di bulan Januari itu adalah minus 400.000. Artinya dia mengalami defisit di bulan Januari. Kemudian kita lihat juga di bulan Februari. Di bulan Februari yang ini adalah 1.200.000 untuk estimasi penerimaan dan kemudian estimasi pengeluaran 1.500.000. Nah, ketika kita lihat selisihnya 1.200.000 dikurang 1.500.000, nilainya adalah minus Rp300.000. Artinya di sini juga mengalami defisit. Nah, kita lihat di bulan Maret itu jumlah penerimaan untuk di bulan Maret itu adalah 1.680.000. Kemudian di bulan di estimasi pengeluaran itu 1.400.000. Nah, ketika kita lihat selisihnya ya, selisihnya ini 1,680 dikurangin 1.400.000 itu hasilnya adalah 280.000. Positif berarti dia surplus ya. Sama juga di bulan April 1.900.000 dikurangi 1.400.000 itu surplus juga, artinya positif Rp500.000. Sama juga yang Mei 1.600.000 dikurangi 1.500.000 selisihnya adalah Rp100.000. Gitu pula pada bulan Juni ya. Berarti dapat dikatakan bahwa terjadinya defisit itu terjadi pada bulan Januari dan Februari. Nah ini.
Nah, untuk menutupi defisit di bulan Januari dan di bulan Februari, maka perusahaan itu harus melakukan penambahan modal, ya, penambahan modal. Khususnya antisipasinya adalah dengan menggunakan modal eksternal atau utang, ya. Nah, kita lihat dari penyusunan anggaran kas ini, ya, anggaran kas ini, maka lanjutannya adalah untuk keperluan penyusunan skedul, ya, untuk keperluan penyusunan skedul diperlukan tambahan data sebagai berikut. Nah, ini yang pertama adalah estimasi saldo kas pada akhir bulan Desember 2014 itu adalah 100.000 rupiah. Kemudian persediaan besi kas ditetapkan sebesar 50.000 rupiah. Besi kas ini adalah dana kas minimal, ya, artinya berdasarkan mitigasi, dana yang simpanan perusahaan yang digunakan untuk kebutuhan mendesak itu sebesar 50.000 rupiah. Nah, dengan data tersebut maka kita bisa mengetahui, nah, dari data tersebut kita bisa mengetahui berapa pinjaman dari bank, ya. Misalnya minjam dari bank X. Di situ kita dapat menentukan besaran kredit atau kebutuhan modal untuk menutupi besarnya defisit di bulan Januari dan di bulan Februari. Kita lihat di sini adalah bunga bank itu ketika misalnya perusahaan menggunakan modal eksternal dengan meminjam uang di bank, itu bunganya adalah sebesar 2% per bulan. Nah, dari data tersebut, maka bisa dibuat rumusannya adalah seperti ini. Defisit bulan Januari itu 400.000 rupiah. Ya, kemudian persediaan besi kas itu 50.000 rupiah. Kemudian estimasi saldo kas akhir bulan Desember itu adalah 100.000 rupiah. Maka dapat ditulis 400.000 rupiah ditambah 50.000 dikurang 100.000 ditambah 2/100 X sama dengan X, ya. Itu dihasilkan adalah X sama dengan 357.143 atau dibulatkanlah 360.000 rupiah. Jadi besarnya utang itu adalah 360.000 rupiah. Artinya bahwa dia akan meminjam uang, ya. Jadi besaran pinjaman yang akan dilakukan, besaran pinjaman yang dibutuhkan adalah 400.000 rupiah dari bank X, ya. Nah, ini. Nah, hitungannya dari mana? Dari hitungan 400.000 rupiah tambah 50.000 kurang 100.000 ditambah 2/100 X sama dengan X ini. Ini penjabarannya kalau kita jabarkan. Nah, saya lanjutkan dulu. Untuk mendapatkan nilai X sama dengan 357.143 itu dari 400.000. Nah, ini 400.000 ditambah 50.000 kemudian dikurang 100.000, ya. Sama dengan berarti X ini kita keluarkan X-nya, X kurang 2/100X, ya, 2/100X. Nah,
Ini saya. Kemudian ini kita dapatkan 400 tambah 50.000 berarti kita dapatkan Rp450.000. Rp450.000 itu sama dengan Rp450.000 kurang Rp100.000 itu sama dengan kita hitung dulu ini X. Kalau kita lihat X ini sama dengan 100 per 100 ya, X. Karena 100 per 100 X itu sama dengan X ya. Kemudian kurang ini 2 per 100 2 per 100 X. Nah ini. Maka kita lanjutkan. Itu sama dengan 450 dikurangin 100 berarti menjadi Rp350.000 ya. Itu sama dengan 100 kurang 2 98 per 100 X ya. Terus X. Maka kita dapatkan 350.000 sama dengan 0,9X. Nah, maka kita dapatkan X-nya adalah X-nya itu sama dengan 357. Nah, maka dari hasil perhitungan lihat 0,98 350.000 dibagi 0,98 itu sama dengan hasilnya adalah 357.143 atau saya ini ya 357.143. Nah, atau saya bulatkan di sini untuk pinjamannya adalah 400.000. Nah, ini sudah dapat estimasi. Jadi besaran pinjamannya itu nanti akan dipinjam di bank adalah sebesar Rp400.000. Nah, setelah didapatkan pembayaran kebutuhan dana atau besarnya dana yang dibutuhkan untuk menutupi defisit di bulan Januari Februari, maka disusun kembali ya penyusunan selanjutnya adalah penyusunan anggaran kas yang memasukkan kredit dan pembayaran bunga kredit beserta besarnya angsuran yang akan dibayarkan. Nah, sehingga posisi untuk penyusunannya adalah seperti ini. Nah, ini ya. Nah, selanjutnya pada tabel berikut. Kita lihat. Pertama adalah, nah ini ya, ada keterangan di sini. Ini saya kembali ke soal. Ya.
Ini saya revisi kembali, ini Rp360.000 ya. Rp10.000. Ya. Oke. Jadi dibulatkan menjadi dari Rp357.143 dibulatkan menjadi Rp360.000. Nah, kemudian setelah itu bahwa ditetapkan jumlah kredit yang dibutuhkan adalah Rp360.000 dan untuk bulan Februari sebesar Rp330.000. Artinya lebih besar, ya pasti akan lebih besar kredit di bulan Januari karena besaran defisitnya ada perbedaan. Maka untuk di bulan Januari itu sebesar Rp360.000, kemudian di bulan Februari dia mengkredit lagi sebesar Rp330.000. Kemudian lanjutannya, pembayaran kembali kredit tersebut sebagian akan dilakukan pada permulaan bulan April sebesar Rp200.000, sisanya adalah Rp490.000 dibayar pada permulaan bulan Mei. Jadi membayar kredit itu di bulan April dan di bulan Mei. Nah, kemudian berdasarkan data tersebut, dapatlah disusun skedul penerimaan dan pembayaran pinjaman dan bunga yang merupakan transaksi keuangan seperti bawah ini. Jadi, skedul pembayaran, ya, skedul penerimaan dan pembayaran pinjaman dan bunga itu dibuat seperti ini, ya, dibuat modelnya seperti ini ya. Ini. Nah, kita lihat di tabel ini skedul penerimaan dan pembayaran utang ya. Di bulan Januari ada saldo kas. Ini sebenarnya saldo kas permulaan bulan. Di bulan Januari adalah 100.000. Dari mana 100.000 ini? Dari sisa saldo kas di akhir bulan Desember tahun 2014 itu Rp100.000. Nah, kalau di sini sisa akhir saldo kas ya, sisa saldo kas di akhir bulan Desember otomatis akan terpakai di awal bulan tahun 2015, yaitu di bulan Januari. Yaitu besarannya berapa? Rp100.000. Nah, ini. Kemudian terima kredit permulaan bulan ya. Ini, terima kredit permulaan bulan itulah Rp360.000. Nah, ini terima kredit dari mana? Karena besaran kredit di bulan Januari itu adalah sebesar Rp360.000. Nah, kemudian membayar kembali kredit karena di sini belum melakukan pembayaran kredit itu di bulan April dan Mei. Ya, di bulan April dan Mei. Sehingga alat likuid pada saat itu adalah sebesar Rp460.000. Nah, dari mana? Dari total ini 100 ditambah 360. Ya, hasilnya adalah 460. Lalu kemudian ada defisit di bulan Januari. Ya, di bulan Januari itu sebesar Rp400.000. Ya, Rp400.000 itu adalah defisit ya. Nah, kemudian kita lihat di bulan Januari defisitnya adalah Rp400.000. Kemudian pembayaran bunga di akhir bulan ya, di Januari itu adalah sebesar min 7,2. Artinya min 7,2 itu kan dia melakukan kredit dengan bunga 2%. Ya, berarti sama halnya gini. Sama dengan besarnya kredit di bulan Januari itu adalah sebesar Rp360.000. Nah, kemudian dikali, ini saya kasih min ya, min 2% karena bunga itu akan menjadi selisih. Ya, selisih dengan alat likuid
tersedia pada permulaan bulan, yaitu 460.000. Saya kasih min 2%, hasilnya adalah min 7,2. Ya, hasilnya adalah min 7,2. Nah, sehingga sisa saldo kas di akhir bulan Januari itu adalah, kita lihat, sama dengan kita jumlahkan saja. Ya, sum 460 ya, itu sama dengan 52,8 ya, 52,8 ya. Dari mana? Dari 460.000 ya jumlahnya ya. Min 400.000 kemudian min 7,2, hasilnya adalah 52,8. Artinya ada saldo kas di akhir bulan. Di bulan Januari 52,8. Kemudian pinjaman kumulatif itu pinjaman kumulatif dari permulaan bulan itu sebesar Rp360.000. Kemudian di bulan Februari, karena ada saldo kas akhir bulan 52,8, otomatis akan digunakan di bulan Februari. Maka saldo kas akhir bulan itu akan dibawa ke bulan Februari ya. Di bulan Februari 52,8. Kemudian selanjutnya adalah dia menerima kredit di permulaan bulan di bulan Februari itu sebesar Rp330.000. Ini sesuai dengan soal ya. Soal yang ini menerima besaran kredit di bulan Februari itu sebesar Rp330.000. Maka kita tempatkan di bulan Februari adalah Rp330.000. Ini saya naikkan di sini ya. Ini Rp330.000. Sehingga alat likuid pada saat itu adalah, kita lihat, sama dengan, nah ini kita lihat, 52,8, saya tulis saja supaya mudah. 52,8 ditambah 330. Nah, hasilnya adalah 382,8. Nah, kemudian ternyata di bulan Februari mengalami defisit sebesar Rp300.000. Nah, ini mengalami defisitnya Rp300.000. Kemudian membayar bunga sebesar 13,8. Karena apa? Karena kumulatif dari ini 600 kumulatif utang kan 360 ditambah 330 itu menjadi 690. Nah, kita lihat sama dengan, nah ini ya, sama dengan utangnya kan dia di awal bulan Januari itu sebesar Rp360.000. Kemudian di bulan Februari sebesar Rp330.000. Sehingga total utangnya itu sebesar Rp690.000. Maka kita katakan utangnya adalah Rp690.000 dikali, saya kasih min ya, min supaya langsung otomatis dia akan menjadi kurang di situ. Menjadi beban atau biaya yang dikeluarkan. Min 2%. Nah, menjadi 13,8 ya, 13,8. Nah, sehingga jadi dari 382,8 itu dikurangi 300 dikurangi 13,8, sisanya adalah tinggal 69. Atau bisa dijumlah juga ya, di jumlah dari 382,8, 300 min 13,8. Nilainya adalah tinggal 69. Nah, pinjaman kumulatifnya itu 690 dari mana? Dari 360 kredit di bulan Januari ditambah dengan 330 kredit di bulan Februari. Maka totalnya adalah 690. Tuh. Nah, kemudian saldo kas akhir bulan Februari itu pasti akan digunakan di bulan Maret. Maka ini 69 ini dibawa ke bulan Maret. Nah, di bulan Maret itu tidak ada kredit. Ya, karena kredit itu hanya terjadi pada bulan Januari dan Februari. Ya. Lalu kemudian membayar kembali kredit belum, karena membayar kredit itu di bulan April dan bulan Mei.
ya. Jadi alat liquid tersedia pada saat itulah 69. Kemudian di bulan Maret itu surplus 200.000 atau 200 ya, mengalami surplus 200. Nah, membayar bunga di akhir bulan itu tetap 13,8. Kenapa sama? Karena total utangnya itu tidak mengalami penambahan atau pengurangan. Maka dia tetap membayar bunga sebesar min 13,8. Dari mana? Dari 690 ya dikali min 2%. Sekali lagi saya kasih min karena ini adalah biaya yang akan dikeluarkan. Karena ini beban ya, beban perusahaan untuk dikeluarkan dalam bentuk membayar bunga. Maka hasilnya min 13,8. Nah, kemudian kita dijumlah dari mana? Dari 69 tambah 200 tambah 13,8. Nah, sehingga saldo kas akhir bulan itu 255,2. Pinjaman kumulatif masih tetap karena di bulan Maret tidak ada tambahan. Nah, 255,2 karena ada saldo kas akhir bulan, maka digunakan di bulan April. Ya, di bulan April. Maka saya pindahkan di bulan April. Terima kredit tidak ada, kemudian membayar kembali kredit. Nah, membayar kembali kredit di bulan April. Ya ini ya, membayar kredit di bulan April itu sebesar Rp200.000. Nah, sehingga membayar kredit di bulan April Rp200.000, kita lihat penyusunannya adalah ini saya taruh min ya, min 200. Ya, kenapa? Karena ini membayar akan dikeluarkan beban yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, sehingga saldo alat liquid tersedia pada permulaan bulan April itu sebesar 55,2. Kemudian ternyata di bulan April itu mengalami mengalami surplus sebesar 500 ya, Rp500.000. Dan kemudian dia membayar bunga utang tinggal min 9,8. Dari mana min 9,8? Karena ini kan tinggal 490 ya. Kenapa 490? Karena ini 690 dikurangin 200. Berarti tinggal 490. Ya, karena dia sudah membayar Rp200.000. Nah, sehingga bunga ini mengacu pada ini 490 dikali min 2%. Ya, 2%. Hasilnya adalah min 9,8. Nah, kemudian kita jumlah lagi. Ya, kita jumlahkan 55,2 ditambah 500 ditambah min 9,8. Hasilnya adalah 45,4. Nah, kemudian total pinjaman kumulatifnya di permulaan bulan adalah Rp490.000 ini. Jadi Rp490.000 ini adalah dari selisih antara 690 dikurangin 200 karena sudah dibayar di bulan April. Nah, sehingga sisa utangnya adalah Rp490.000. Nah, kemudian sisa utang itu dibayar pada permulaan bulan Mei. Nah, ini berarti di bulan Mei dia sudah membayar utangnya secara keseluruhan. Nah, kenapa? Di sini ada saldo kas di akhir bulan sebesar 545, maka akan digunakan ya di awal bulan Mei. Di awal bulan Mei yaitu sebesar 545,4. Terima kredit tidak ada, kemudian membayar kembali utang. Ya, membayar kembali utang. Dia bayar kembali. Di sini pelunasan, sisanya dibayar pada bulan Mei. Ya, min 490.000. Nah, sehingga alat liquid yang tersedia itu tinggal 55,4 dari mana? Dari 545 ya ini 545,4 dikurangin 490 ya. Hasilnya adalah 55,4. Kemudian di bulan Mei itu terjadi surplus juga sebesar Rp100.000. Surplus ini nanti dilihat di tabel sebelumnya ya, terkait dengan penyusunan anggaran, penyusunan budget kas, penerimaan dan pengeluaran. Di situ
terjadi defisit dan surplus. Nah, di sini terjadi surplus sebesar Rp100.000. Nah, pembayaran bunga itu nol ya, nol, menjadi nol. Kenapa? Karena kreditnya sudah terbayar semua, sudah terbayarkan semua. Nah, sehingga di bulan Mei itu tidak ada pembayaran bunga. Maka saldo kas di akhir bulan itu sebesar 155,4. Dari mana? 155,4 dari 55,4 ditambah 100. Ditambah 100 sama dengan 155,4. Pinjaman kumulatif tidak ada karena sudah dibayar lunas. Nah, ini. Kemudian di bulan Juni, ini saldo kas akhir bulan di bulan Mei itu di bawah ke bulan Juni. Sebesar berapa? 155,4. Nah, kemudian terima kredit tidak ada, membayar kembali kredit tidak ada juga karena sudah lunas. Kemudian alat likuid yang tersedia itu sebesar 155,4. Nah, di bulan Juni itu terjadi surplus juga sebesar 144. Sehingga pembayaran bunga juga kosong, sehingga saldo kas di akhir bulan Juni itu sebesar 299,4. Nah, ini adalah penyusunan atau schedule penerimaan dan pembayaran pinjaman dan bunga. Itu yang merupakan transaksi keuangan. Nah, ini ya. Oke, ini tabel dari penerimaan dan pengeluaran bunga ya, transaksi berdasarkan pada transaksi keuangan. Oke, untuk selanjutnya saya lanjutkan pada video berikutnya.